Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa di channel Sekolah Al-Quran Makassar. Kembali kita masuk kepada pembahasan mengenal Allah melalui Al-Quran. Video ini berisi presentasi kedua, di mana kita belajar mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran dengan tema atau kata kunci Zalikumullah. Nah, di sini kita akan bahas dua ayat di dalam Al-Quran, terdapat di Al-Quran surah ke-6, surah Al-An'am ayat 101 dan 102. Di sini kita bisa sama-sama membaca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Badi'us samawati wal ard. Jadi pencipta as-samawat wal ard, pencipta langit dan bumi, anna yakunu lahu waladun. Bagaimana bisa terjadi baginya, ini yang dimaksud adalah Allah atau pencipta langit dan bumi, memiliki anak. Walam takun lahu sahibatun, dan tidak ada baginya teman atau pasangan. Ya, di sini diberi dalam kurung istri. Wa khalaqa kulla syai'in, dan dia, ini yang badi'us samawat tadi ini, khalaqa menciptakan kulla syai'in segala sesuatu, wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia dengan segala sesuatu itu maha mengetahui. Di ayat berikutnya kita baca zalikumullahu rabbukum. Itulah Allah, ya, Tuhanmu. Jadi demikianlah atau itulah zalikum, Allah, itulah Allah atau demikianlah Allah, rabbukum, Tuhan kalian atau Rabb kalian. La ilaha illa huwa, tiada Tuhan melainkan dia, khaliqu kulli syai'in, pencipta segala sesuatu. Di sini ada khalaqa kulla syai'in, dia telah menciptakan segala sesuatu. Fa'buduhu, maka sembahlah dia, wa huwa ala kulli syai'in wakil, dan dia atas segala sesuatu wakil, pengurus atau pemelihara. Nah, kita akan bahas atau lihat uraian kata per kata dari ayat ini. Namun sebelum itu, kita sama-sama bisa memahami bahwa Allah itu adalah badi'us samawat, pencipta langit dan bumi, kemudian tidak punya anak, ya. Walam yakun lahu waladun, tidak punya anak, dan tidak punya sahibah, tidak punya teman atau tidak punya pasangan. Kemudian Allah itu adalah khalaqa, telah menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu. Nah, inilah kata-kata kunci kalau kita ingin memahami tentang Allah. Zalikumullah, itulah Allah Rabbukum, Tuhan kalian, bahwa dia adalah badi'us samawat, kemudian lam yakun lahu waladun, juga tidak ada sahibah, kemudian menciptakan segala sesuatu dan mengetahui segala sesuatu. Nah, sekarang kita lihat uraian perkata dari Al-Quran surah Al-An'am ayat 101. Di sini bisa kita lihat bahwa kata badi itu adalah isim. Ya, badi adalah isim. Dia diambil dari akar kata ba, dal, dan ain. Isim ini muzakkar, maskulin, mufrad, tunggal, dan marfu. Kemudian as-samawat ini terdiri dari alif lam, ini alif lam, dan as-samawat. Alif lam ini adalah alif lam ma'rifah. As-samawat sendiri atau samawat sendiri adalah ismun. Dia dari akar kata sin, mim, dan waw. Samawat ini jenis katanya adalah muannas atau feminim. Dia jamak 3 ke atas, kemudian majrur. Wal arda atau wal ardi di sini terdiri dari huruf waw, alif lam, kemudian ard. Huruf waw ini adalah huruf ataf, alif lam ini alif lam tanda ma'rifah, kemudian ardun ini adalah ismun, diambil dari akar kata alif atau hamzah, ra, dan dal. Ini adalah muannas atau feminim dan majrur. Kemudian kata anna adalah kata istifhamiyah atau kata tanya. Ya. Yakunu adalah fi'lun. Fi'lun ini artinya kata kerja, dia adalah bentuk mudhari. Diambil dari akar kata kaf, waw, dan nun. Yakunu ini adalah gaib, maksudnya orang ketiga atau pihak yang dibicarakan, muzakkar, maskulin.
mufrad tunggal, dan dalam keadaan marfu. Lahu, kata lahu ini terdiri dari dua kata, yaitu lam dan hu. Jadi lamnya ini adalah harfun, dia adalah harfu jar, huruf yang bermakna. Harfu jar itu kalau dalam bahasa Inggris sepadan dengan preposition atau preposisi kata depan. Adapun hu ini adalah dhamir atau kata ganti, pronoun, kemudian dia orang ketiga, gaib, sama dengan ini orang ketiga, gaib, muzakkar, dia maskulin, dan mufrad, dia tunggal. Waladun, waladun ini adalah ismun, diambil dari akar kata waw, lam, dan dal, muzakkar, nakirah. Nakirah ini berlawanan dengan ma'rifah, berlawanan dengan yang ada alif lamnya. Nakirah ini artinya kata isim yang sifatnya umum, bukan tertentu atau bukan khusus. Kemudian kata walam, ya. Kemudian kata walam ini dia adalah harfun, huruf harfun wa, ini adalah huruf ataf, dan harfun lam, huruf nafi. Nafi ini adalah huruf yang fungsinya adalah meniadakan atau mencegah atau melarang. Kemudian takun adalah fi'lun, fi'lun mudhari. Ya, fi'lun mudhari sama dengan ini yakunu, di sini takun, dia fi'lun mudhari, diambil dari akar kata yang sama, kaf, waw dan nun, kaf, waw dan nun. Ini sama-sama gaib, pihak ketiga yang dibicarakan, bedanya adalah ini muzakkar, sementara ini muannas. Takun ini adalah muannas, yakun ini adalah muzakkar. Kemudian sama-sama mufrad atau tunggal. Ini majzum. Kemudian lahu sudah diuraikan tadi. Sahibatun, kata sahibatun ini adalah ismun. Dia diambil dari akar kata sod, ha, dan ba. Dia muannas, feminim. Nakirah, umum. Ya, tidak tentu, dia umum. Kemudian marfu. Wa khalaka, wa ini adalah huruf isti'nafiyah. Khalaka adalah fi'lun. Ini adalah fi'lun madhi. Kalau tadi ini yakunu dan takunu adalah fi'lun mudhari, ini adalah fi'lun madi. Khalaqa fi'lun madi. Secara umum kita mengerti bahwa fi'lun madi itu menunjuk pada masa lampau atau suatu aktivitas yang telah selesai. Diambil dari akar kata kha, lam, dan kaf. Dia gaib, orang ketiga, muzakkar, maskulin, mufrad, satu orang. Kemudian kulla, kata kulla ini adalah isim, diambil dari akar kata kaf, lam, dan lam, muzakkar dan mansub. Syai'in diambil dari akar kata shin, ya, dan hamzah, dia adalah isim, muzakkar, maskulin, nakirah, nakirah ini umum, kemudian majrur. Wa huwa, wa ini adalah huruf istinafiyah, huwa ini adalah dhamir atau kata ganti, dia kata ganti untuk orang ketiga, gaib, muzakkar, maskulin, dan tunggal atau mufrad. Kemudian bikulli, bi ini adalah harfu jar, kata depan atau preposisi. Kulli ini sudah dibahas tadi di sini, ya. Dia isim dari akar kata kaf, lam, dan lam, muzakkar dan majrur. Syai'un, syai'in juga sudah di sini ya. Syai'in juga sudah, jadi tidak perlu lagi dijelaskan. Kemudian alim adalah isim. Alim adalah isim, dia diambil dari akar kata ain, lam, dan mim. Dia muzakkar maskulin, mufrad tunggal, nakirah umum, kemudian marfu. Nah, inilah uraian kata per kata yang terdapat dalam Al-Quran surah ke-6, surah Al-An'am, ayat ke-101. Berikutnya, kita akan lihat bagaimana kaitan antara satu kata dengan kata yang lain, hubungan antara satu kata dengan kata yang lain di surah dan ayat ini. Di sini kita lihat bahwa kata badi adalah khabar dari yang tersembunyi ini, karena di dalam teksnya tidak ada kata huwa, cuma kita mengerti bahwa badi ini adalah khabar dari mubtada huwa. Kemudian as-samawat adalah mudhafun ilaihi ke badi, kemudian wal ardi ini adalah ma'tuf, dia ikut hukumnya secara bahasa ke as-samawat. Kemudian anna yakunu, anna ini adalah kata tanya, yakunu adalah fi'lun, dia menjadi istifham dari anna. Kemudian lahu ini terdiri dari dua kata yang tadi kita sudah lihat, yaitu huruf lam yang preposisi dan hu yang pronoun atau dhamir atau kata ganti diri. Waladun ini adalah isim dari kata
yakun. Kemudian walam takun lahu sahibah, ini adalah lanjutan. Untuk takun tadi sudah dijelaskan sama posisinya dengan kata yang ada di sini. Jadi ini adalah isim takun, sahibah ini adalah isim takun, lahu ini adalah preposisi dan pronoun digabung menjadi prepositional phrase, frasa yang mengandung kata depan. Kemudian kita lihat wa khalaqa kulla syai'in, khalaqa ini adalah kata kerja, fa'ilnya atau pelakunya tersembunyi, ya. Ini adalah huwa. Kulla ini adalah maf'ulun bihi atau objek dari perbuatan khalaqa. Syai'in ini mudafun ilaihi ke kulla sebagai mudafnya. Wa huwa bikulli syai'in alim. Huwa ini adalah mubtada, khabarnya adalah alim. Jadi alim ini adalah khabar dari mubtada huwa. Kemudian bikulli syai'in, bikulli ini adalah prepositional phrase, terdiri dari preposisi bi, kemudian noun kulli. Syai'in ini mudaf dan kulli ini mudafun ilaihi, sama dengan posisi yang seperti ini. Nah, dari sini kita bisa memahami bahwa Allah itu adalah pencipta langit dan bumi, ya. Dia pencipta langit dan bumi. Jadi kalau kita ditanya siapa Allah, dia adalah pencipta, tidak punya anak dan tidak punya teman atau pasangan yang setara. Kemudian segala sesuatu diciptakan olehnya, dan bukan hanya menciptakan, dia juga mengetahui segala sesuatu. Nah, itulah Allah. Jadi zalikumullah, itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, demikianlah presentasi untuk bagian kedua dari seri mengenal Allah melalui Al-Quran. Kita akan lanjutkan pada presentasi berikutnya, presentasi yang ketiga di video yang lain. Terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.